Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nash'iin. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa ila hadratin abaina wa aba'i abaina wa jaddina wa jaddatina wa jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadratin khususon mu'alif hadal kitab Iddatun Nash'iin Syekh Mustafa Al-Ghulayaini dan segenap rakyat Indonesia. Semoga Allah menghapus dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadzal bab babul al-kadzib was-sidq. Bab ini menjelaskan tentang bohong dan jujur atau hok dan jujur. Lastu aku tidak mengharapkan bisidqi dengan maksud tema ini yaitu jujur wal kadzibi dan bohong hok fi hadzal maqami di inilah keadaan atau di inilah level ma terhadap sesuatu huwa yaitu ma'rufun sudah diketahui likulli wahidin bagi setiap orang, ya kan? Fa inna hadzal amro maka sesungguhnya inilah sesuatu minal badihiyati itu bagian dari sesuatu yang sudah diketahui secara aksiomatik atau sesuatu yang maklum diketahui oleh semua orang, allati yang ya'rifuha yang mengetahui terhadap badihiyat as-sibyanu anak-anak kecil atau bocah gitu ya, anak-anak balita, remaja itu tahu gitu. Wa inna ma'ani akan tetapi maksudku katanya bihima dengan tema asid wal kadzib ini, sidqul fi'li adalah jujurnya perbuatan wal wa kadzibihi wa kadzibahu dan bohongnya perbuatan atau bohongnya fi'al. Natijatani di mana keduanya itu adalah buah, ya kan? Lil qauli bagi ucapan fi halai sidqihi di dalam kedua keadaan yaitu jujurnya qaul wa kadzibihi dan bohongnya qaul. Dalam paragraf pertama ini ingin dikatakan bahwa aku tidak ingin menjelaskan pada level pembicaraan sekarang ini katanya tentang bohong, tentang jujur dan bohong, yaitu sesuatu yang sudah diketahui oleh semua orang. Jujur dan bohong itu sesuatu yang badihiyat, sesuatu yang aksiomatik yang semua orang tahu, bahkan asibyan anak kecil pun tahu gitu. Nah, bukan itu yang ingin dikatakan, yang ingin dijelaskan di sini.
Jadi dalam pembahasan ini bukan yang ingin dibahas adalah kejujuran dan kebohongan yang sudah semua orang tahu. Itu artinya orang bicara bohong, orang menyebar meme, menyebar tulisan tapi isinya bohong, orang bicara jujur, orang bicara bohong yang tidak sesuai dengan realitanya, bicara yang sesuai dengan realitanya adalah jujur. Itu semua orang tahu seperti itu. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan jujur dan bohong di sini adalah jujur dalam perbuatan, bohong dalam perbuatan, di mana keduanya ini adalah buah dari ujaran, buah dari ucapan, ya kan? Ucapan, apakah ucapan itu bohong atau ucapan itu jujur? Itu. Jadi bukan bohong atau jujur dalam pengertian ucapan, gitu. Tapi bohong atau jujur dalam pengertian tindakan atau aktivitas perbuatan, gitu. Karena perbuatan itu, baik perbuatan yang jujur atau perbuatan yang bohong, adalah buah dari ucapan. Artinya yang mengkonfirmasi ucapan, apakah ucapan itu bohong ataupun jujur, itu adalah tindakan dan perbuatannya. Gitu. La taqul, janganlah kamu berkata li ahadin kepada seseorang, innaka sesungguhnya kamu shadiqun, orang yang jujur, au kadzibun, atau orang yang bohong, hatta taro, sehingga kamu sendiri melihat sidqa amalihi, jujurnya amalnya atau perbuatannya ahad, au kadzibihi, atau bohongnya amalnya ahad. Wala tasifu, dan janganlah kamu mensifati qaulan, terhadap ucapan, bisidkin, dengan jujur, maksudnya dengan ucapan jujur, au kadzibin, atau ucapan bohong, hatta taro, sehingga kamu melihat atarohu, terhadap jejak-jejaknya qaul, terhadap bekas-bekasnya qaul. Li'annal qaula, karena sesungguhnya ucapan itu ta'zimu, itu agung atau besar, qimatuhu, harganya qaul, au tasghiruhu, atau kecilnya qimah, besar atau kecilnya harga suatu ucapan, binatijatihi, itu dengan melihat buah atau hasil dari qaul itu sendiri. Wala yasdiku, dan tidak belum bisa dikatakan jujur al-qaulu, ucapan, hatta yasdiku, sehingga jujur al-amalu, perbuatannya. Nah, dalam paragraf yang kedua yang dikatakan, janganlah kamu berkata pada seseorang bahwa sesungguhnya kamu itu orang yang jujur, sesungguhnya kamu itu pembohong, suka menyebar hoax, gitu. Sehingga sampai kamu sendiri melihat kejujuran perbuatannya atau kebohongan perbuatannya. Jadi kalau baru ucapan itu, jangan kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan bahwa dia orang yang jujur, bahwa dia orang yang suka bohong. Sampai kamu sendiri melihat apakah perbuatannya itu bohong atau jujur, gitu. Nah, kamu jangan mensifati ucapan itu sebagai ucapan yang jujur atau sebagai ucapan yang bohong, sehingga kamu sendiri melihat bekas-bekas atau jejak-jejak ucapan itu. Karena katanya ucapan itu harganya, harga dari sebuah ucapan, besar atau kecilnya harga dari ucapan itu dilihat dari buah
atau hasil dari ucapan itu. Nah, sehingga ucapan itu belum bisa dikatakan jujur sampai perbuatannya jujur. Gitu. Jadi perbuatannya jujur, maka baru bisa dinamakan orang yang jujur. Itu. Nah, sidqul fi'li, jujurnya perbuatan, ya kan? Natijatun adalah buah, lazimatun yang lazim, li ashabil iradati, bagi orang yang memiliki kehendak, alladzina, ya mereka, la yahulu, yang tidak menghalang-halangi, bainahum, di antaranya alladzina, wa baina tahqiqi ma, dan di antara menyatakan atau mewujudkan sesuatu, yaquluna, yang alladzina itu berkata terhadap sesuatu itu, hailun, sesuatu yang menghalang-halangi. Nah, paragraf ketiga ini ingin jelaskan bahwa jujurnya satu perbuatan, ya kan, adalah buah yang lazim, buah yang sudah pasti bagi orang yang memiliki kehendak. Gitu kan. Nah, di mana orang yang memiliki kehendak itu, di antara mereka dan sesuatu yang dikatakannya itu tidak ada penghalang, gitu. Jadi kalau orang yang jujur dalam tindakannya, berarti memang orang itu memiliki kehendak, gitu. Jadi kehendak itulah yang mendorong orang untuk betul-betul merealisasikan ucapannya ke dalam tindakannya. Gitu. Jadi kalau orang yang tidak merealisasikan ucapannya ke dalam tindakan, ya kan, maka orang itu bukanlah orang yang memiliki kehendak, gitu. Karena kehendak itulah yang menghantarkan seseorang dari ucapan ke tindakan, gitu. Taro, kamu melihat, ya kan, kathiron, orang banyak minan nasi, dari manusia, hatta man, sehingga seseorang, lahum, bagi seseorang itu, manazilun, pangkat atau kedudukan, aliyatun, yang tinggi, ya bisa babima, dengan sebab sesuatu, yataqalladunahu, yang seseorang itu menggantungkan hu terhadap ma minal a'mali, dari perbuatan-perbuatan as-samiyati, yang luhur. Yaquluna, man itu, mereka itu berkata, ma terhadap sesuatu, la yaf'aluna, yang tidak dikerjakan, ya kan. Ya, mereka, man ini tidak mengerjakannya. Wa in talabathum, dan ketika kamu wa in talabtahum, ketika kamu mencari, atau jangan mencari, meminta, hum terhadap man, terhadap seseorang itu, biinjazi aqwalihim, untuk melestarikan atau merealisasikan ucapan-ucapannya man, ya kan, wal wafa'i, dan meminta untuk memenuhi biwu'udihim, dengan janji-janjinya man, ghasu, maka man itu menenggelamkan atau mengambleskan, ya kan, ala intihalil i'dzari, ya kan, atas memilih alasan-alasan atau mencari alibi-alibi, walaja'u, dan dan man itu berlindung dan berpaling, berlindung, walaja'u, atau merujuk, ya kan, ilama, kepada sesuatu, tubi'u, yang orang itu ditabiatkan, alaihi, atas ma minar riyai, dari suka pamer, wan nifaqi, dan kemunafikan.
wa adau, dan man itu menyia-nyiakan al-awqata terhadap waktu-waktu fi tarwijil ma'dzirati, di dalam edaran alasan-alasan, dalam satu edaran alasan-alasan. Nah ini, jadi kamu melihat banyak orang, katanya, meskipun orang itu memiliki pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, ya kan, dengan sebab ya mereka ada sesuatu yang mereka perbuatan mereka unggul gitu. Meskipun artinya kamu banyak melihat orang, meskipun sampai orang itu memiliki kedudukan tinggi, mereka berkata sesuatu yang tidak mereka lakukan gitu. Jadi Anda, katanya, banyak melihat orang, sampai orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Artinya kalau bahasa kalangan milenialnya omong doang, tidak ada realisasinya. Ya kan? Ketika kamu meminta, ya kan, kepada mereka untuk merealisasikan ucapannya, ya kan, dan ketika kalian meminta kepada mereka untuk memenuhi janji-janjinya, ya kan, maka mereka itu akan mencari-cari alasan gitu. Mencari-cari alasan, lalu kemudian mereka kembali kepada watak aslinya, yaitu mereka memang suka berbohong gitu, munafik gitu kan. Artinya munafik itu dua wajhain, di depan dan di belakang itu berbeda, dan menyia-nyiakan waktu dengan berputar-putar dengan alasan-alasan yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat itu. Nah itu, apalagi kalau misalkan dalam masa-masa kampanye ya gitu, itu al-wafa bi'uhudim, jadi meminta untuk memenuhi janji-janjinya. Tapi ketika ditagih janjinya, mereka mencari alasan-alasan yang dibuat-buat, alibi yang dibuat-buat, sehingga menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, berputar-putar pada alasan-alasan yang dibikin. Ketika ditagih lagi, kasih alasan A gitu, sudah lagi, lalu ditagih lagi, dikasih alasan B, ditagih lagi, jadi berputar-putar pada alasan-alasan yang menyia-nyiakan waktu dan untuk ya mengelabui bahwa sebenarnya mereka tidak bisa merealisasikan janji dan perkataannya gitu. Wa madzaka, dan tidak ada yang semacam itu, artinya ghasu ala intihalil a'dzar, artinya tidak ada orang yang ketika ditagih janji hanya diberi alasan-alasan alibi yang mengada-ngada itu, illa, kecuali min dha'fil iradati, ya kan, dari lemahnya kehendak gitu, fi nufusihim, di dalam hati-hati atau jiwa-jiwanya man, wa adami tawa'udihim, dan tidak ada, ya kan, ya, tidak ada kebiasaan atau tidak biasanya man sidqal qauli, benarnya atau jujurnya perkataan, liyasduqa, karena benar atau jujur, al fi'lu, perbuatan. Jadi orang yang suka ingkar janji, orang yang tidak mau atau tidak bisa merealisasikan janji dan ucapannya, tipe orang ini tak lain dan tak bukan adalah orang yang di dalam jiwanya itu lemah kehendaknya, ya kan.
Jadi karena dia sebenarnya tidak tidak memiliki kehendak untuk merealisasikan ucapannya, gitu loh. Sehingga mereka ketika ditagih janji, ketika ditagih untuk merealisasikan ucapannya, mereka mencari alasan-alasan, alibi-alibi yang dibuat-buat, dan mereka tidak biasa itu mensinkronkan satu antara kata dan perbuatan. Itu tidak biasa mensinkronkan antara benarnya ucapan dengan benarnya tindakan, gitu kan. Atau dengan kata lain, mereka tidak biasa mewujudkan perbuatan dengan tindakan, gitu. In ajaba, ketika menjawab al-insanu, manusia, bisalbi, dengan jawaban buruk, negatif. Hina yus'alu, ketika al-insan itu ditanya. Infada amrin, terhadap meloloskan sesuatu atau merealisasikan sesuatu. Fala yalumuhu, maka tidak mencelahu terhadap insan ahadun, seseorang. Bal yakunu, bahkan ada ar-raddu, menolak, khairon, itu lebih baik, itu min wa'din, daripada berjanji, yatba'uhu, yang mengikuti hu terhadap wa'din, al-mitalu, penundaan atau mengulur-ngulur, wataswifu, dan menunda-nunda. Itu al-mitalu wataswif ini artinya iya al-mumatalah. Jadi kalau al-mumatalah, al-mitol itu kalau bahas tepatnya diartikan, kalau bahasa Cirebonnya itu nambang dawa, gitu. Jadi atola itu kan panjang ya, nambang dawa, jadi menunda gitu, menunda-nunda. Nah, ya kan. Jadi seseorang itu ketika menjawab dengan jawaban negatif, ya kan, artinya jawaban negatif, ketika ditanya apakah dia bisa merealisasikan sesuatu, apakah dia bisa mengerjakan sesuatu, tapi dijawab bisalbi, dengan jawaban tidak, gitu misalkan. Artinya berarti kan jawaban yang menolak. Maka tidak akan dicela oleh siapapun, gitu. Bahkan menolak itu lebih baik, gitu, daripada berjanji tapi kemudian janjinya itu diikuti dengan al-mitol wa taswif, dengan nambang dawa, dengan menunda-nunda, dengan mengulur-ngulur waktu, dan pada akhirnya ya tidak bisa direalisasikan, gitu. Artinya ketika ada orang meminta sesuatu, kalau memang nggak bisa, ya bilang mohon maaf, saya tidak bisa, gitu. Itu lebih baik daripada oh iya siap bisa, tapi ternyata tidak bisa merealisasikan. Nah, itu lebih baik menolak daripada berjanji tapi tidak bisa mentepati. Wa innama yulamu, akan tapi dicela, ya, ka asyaddal lumi, dengan cela yang sangat kuat, man, seseorang, qala, yang berkata, man itu af'alu itu fi'il mudhari, ya, zaman istiqbal, itu aku akan melakukan, gitu. Af'alu atau saufa af'alu, itu aku akan mengerjakan, gitu. Tsumma naqasa, kemudian man itu, seseorang itu kembali,
ala aqibaihi, atas kedua tumitnya man. Walam yafi, dan tidak memenuhi man itu bima, dengan sesuatu, wa'ada, yang janji man itu bihi, dengan ma. Wa ma ikhlaful wa'di, dan tidak ada pengingkaran janji ya kan, min da'abir rijali, dari kebiasaannya laki-laki al kamilati, yang sempurna. Wa mal kadzibu, dan tidak ada kebohongan, illa min akhlaqis safalati, kecuali dari akhlak orang-orang yang rendah. Nah, jadi sangat dicela gitu katanya orang yang berkata af'alu, fa'ala yaf'alu, af'alu, saufa af'alu gitu. Saya akan mengerjakan, saya akan melakukan gitu. Tapi setelah itu dia kedua tumitnya itu balik, artinya kalau yang namanya mengerjakan kan berarti kan menghadap gitu ke depan gitu. Tapi tidak, dia memalingkan badan lalu balik, tidak mengerjakan gitu. Artinya entah tidur, entah duduk-duduk atau pergi kemana gitu. Dan dia tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Nah, ini sangat tercela orang yang semacam ini gitu. Dia af'alu, saufa af'al, akan saya kerjakan, tapi ternyata tidak dikerjakan. Nah, ya kan. Nah, ini tercela. Nah, dan ikhlaful wa'di, mengingkari janji, itu bukan adat, kebiasaan, karakter laki-laki yang sejati. Artinya kalau yang dinamakan laki-laki sejati ya harus menepati janji. Nah, kalau orang yang ingkar janji itu bukan watak laki-laki sejati. Dan kebohongan itu tak lain dan tak bukan adalah akhlak dari orang-orang yang rendah akhlaknya gitu. Ya, yajibu, wajib, alal mar'i, atas seseorang, qabla an ya'ida, sebelum al-amru itu, seseorang itu berjanji bi amrin, dengan sesuatu, ayat tarawa, al-amru, seseorang itu mengangan-angan, berfikir, fihi, di dalam amr, dalam sesuatu yang mau dijanjikan itu, qabla yaqtulahu, hatta yaqtulahu, sehingga al-amru, seseorang itu meyakini terhadap amr, khubron, sebagai orang yang ahli, sebagai orang yang pandai, orang yang mampu gitu. Nah, ya kan? Fa in ro'a, kemudian ketika al-amru, seseorang itu melihat atau meyakini, anna fi qudratihi, sesungguhnya di dalam kemampuannya al-amru, ayyafi'a, al-amru itu, seseorang itu mampu memenuhi bihi, terhadap al-amron, wa'ada, maka seseorang itu, al-amru itu, berjanji. Wa illa, dan ketika tidak mampu memenuhi, tidak mampu merealisasikan, tawaqqafa, maka tawakkuflah, atau berhentilah, atau janganlah memberi janji gitu. Deadlock, tawakuf, ya kan? Nah, bagi seseorang wajib ya, sebelum berjanji terhadap sesuatu, wajib apa? Wajib berpikir terlebih dahulu. Itu berpikir
mengkalkulasikan, lalu kemudian mengangan-angan apakah dia cukup ahli, mampu merealisasikan sesuatu itu, gitu, atau tidak. Itu harus sebelum berjanji tentang sesuatu harus berpikir dulu. Apakah dia mampu merealisasikan janjinya itu atau tidak? Itu wajib. Maka ketika dia tahu bahwa dia mampu untuk memenuhi dan merealisasikan, ya kan, apa yang dia ingin lakukan, ya maka nggak apa-apa, janji, silahkan berjanji. Gitu. Tapi kalau tidak, ternyata dia merasa tidak mampu, ragu-ragu, tidak mampu, gitu, ya maka janganlah berjanji. Gitu. Amman, adapun seseorang ya'idu yang man itu berjanji qabla tafakkuri, sebelum memikirkan, wa ta'ammuli, dan sebelum mengangan-angankan, afi wus'ihi, apakah di dalam kemampuannya man itu al-wafa'u, bisa memenuhi bima, terhadap sesuatu, wa'ada, yang man itu berjanji, bihi, terhadap ma, amla, atau tidak, ya kan? Fahuwa, maka man itu rojulun, adalah laki-laki, ahmaku, yang dungu, ahwaju, artinya bodoh, gitu. Wakathiron, dan wakathiroma, dan banyak sekali, yarmi, melemparkan, alhumku, kedunguan, bisahibihi, terhadap pemilik alhum, terhadap orang yang dungu itu, bimafawiza, di dalam sahara. Mafawiz itu sahara, tapi kalau padang pasir itu sohro. Jadi mafawiz itu sahara yang boleh pasang padang pasir, atau boleh juga hutan-hutan, gitu. Minan nadami, dari penyesalan, ba'idatal arja'i, yang jauh sekali dari wilayah. Itu dilempar ke, nggak tahu, ibarat kalau ba'idatal arja itu ibaratnya dilempar ke tempat pembuangan jin, gitu. Ada kan kalau orang yang ada tempat yang sangat jauh itu kan, ada orang bilang begitu kan, seperti jauh, saking jauhnya itu diibaratkan tempat itu tempat pembuangan jin, gitu. Nah, ini dalam baris yang ini ingin dijelaskan bahwa seseorang yang berjanji, sebelum berpikir, sebelum mengangan-angan, sebelum mengkalkulasi, sebelum memikirkan apakah, ya kan, di dalam kekuatannya, dalam kemampuannya itu, dia bisa memenuhi sesuatu yang dia janjikan atau tidak. Artinya pokoknya mau aja, gitu. Oke, gitu. Tapi belum berpikir, gitu. Nah, ini orang ini berjanji sebelum berpikir ini adalah laki-laki yang dungu, katanya, gitu. Ya, banyak sekali orang dungu itu, katanya, oleh kedunguannya sendiri akan dilempar, ya kan, ke sahara, ya kan. Dia menyesal dan dilempar ke tempat yang teramat jauh dalam penyesalannya, gitu ya. Dilempar ke, saking jauhnya kalau orang zaman sekarang dikatakan tempat pembuangan jin itu, ya. Wa ba'du, dan setelah yajibu alal mar'i qabla ay ya'ida bi amrin itu, fa in ta'jab, maka ketika kamu takjub li amrin,
kepada sesuatu, fa'jab, maka takjublah kamu, anehlah kamu, liqaumin, kepada kaum yaquluna, yang berkata, kaum itu, wa yu'iduna, dan kaum itu berjanji, wahum, sementara kaum itu dalam keadaan qad wattanu, menetapkan, ya waton itu meyakinkan, kaum itu anfusahum, terhadap dirinya kaum, ala adamil wafai, atas tidak mampu memenuhi janjinya. Kalau Anda ingin merasa aneh kepada sesuatu, katanya, maka anehlah kepada kaum yang berkata dan berjanji, tapi sebenarnya mereka itu tahu di dalam dirinya bahwa mereka tidak mampu memenuhi janjinya itu. Gitu. Ini orang yang aneh gitu katanya. Dan kita harus aneh kepada mereka ini katanya. Wa innama yad'uhum, akan tapi mengajak hum, terhadap kaum, ilal kadhibi, kepada kebohongan. Apa yang mengajak? Ma, sesuatu, usyribathu, yang dicampuri hu, terhadap ma, nufusuhum, jiwa-jiwanya kaum, min fasadit tarbiyati, dari rusaknya pendidikan. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang mengajak mereka untuk berbuat bohong itu, apa, yaitu rusaknya pendidikan yang sudah tercampur, sudah inherent di dalam dirinya gitu. Waman, barang siapa, i'tada, yang membiasakan, man itu, amron, terhadap sesuatu, hatta soro, sehingga amron itu, sesuatu itu menjadi khulukon, akhlak, karakter, lahu, bagi man, so'ubat, maka sulit, izalatuhu, menghilangkan amr itu, min nafsihi, dari dirinya man. Fahuwa, maka adapun man, yulazimuhu, itu sudah, man itu menetap, mulazamah, atau sudah identik, sudah tetap di dalam amr itu, hatta yudroju, sehingga man itu dimasukkan, ayudkholu fi qabrihi, di dalam kuburannya man. Nah, ini bagus sekali. Barang siapa yang membiasakan sesuatu sampai sesuatu itu menjadi karakternya, menjadi akhlaknya, ya kan? Maka sulit untuk menghilangkannya. Ya, jadi ada sesuatu baik ataupun sesuatu yang buruk, kalau terus-terusan dilakukan, habit gitu ya, terus-terusan dilakukan, maka sesuatu itu menjadi karakternya seseorang itu. Nah, kalau sudah menjadi karakter, maka sulit untuk dihilangkan. Karena sudah mulazama, sudah menyatu, sampai dia dimasukkan ke kuburan pun gitu ya. Artinya tidak bisa dirubah sampai dia masuk ke liang kubur gitu ya. Wa innal mar'a, dan sesungguhnya seseorang, mata urifa, ketika diketahui, man itu, bitarkil wafai, dengan meninggalkan pemenuhan janji, wa kadzbil amali, dan bohongnya perbuatan, nafaro, maka lari minhu, dari man, annasu, manusia, hatta akhissauhu, sehingga orang-orang pilihannya atau orang-orang khususnya, spesialnya man itu, fala yuthiquna, maka ikhsa itu tidak percaya, bihi, terhadap man, in qala, ketika man itu berkata,
wala yaltafituna, dan tidak menoleh khisso itu ilaihi kepada man in wa'ada ketika man itu janji. Bal yaronahu, bahkan ikhso itu melihat hu terhadap man ka sarobin, seperti fata morgana, bi qiatin, di satu hamparan bumi, yahsabuhu, yang menyangka hu terhadap sarob itu, ad-dom'anu, orang-orang yang haus, ma'an, disangka sebagai air. Hatta idza ja'ahu, sehingga ketika dom'an itu datang hu kepada sarob, lam yajidhu, maka dom'an itu tidak menemukan hu terhadap sarob syai'an, apapun, sesuatu gitu. Nah, ini. Jadi dalam paragraf ini ingin dikatakan bahwa seseorang itu ketika sudah diketahui oleh orang lain, ya kan, sudah biasa tidak menepati janjinya dan bohong dalam perbuatannya, maka manusia-manusia itu akan lari darinya sampai orang-orang spesialnya, ya kan, sampai orang-orang terdekatnya, ya kan, orang-orang yang pilihannya pun akan menjauh, lari dari dirinya karena dia suka berbohong. Maka mereka itu, para manusia dan bahkan orang-orang pilihannya, orang-orang dekatnya itu tidak akan percaya lagi apa yang ia ucapkan, dan dia tidak menoleh sedikit pun kepadanya ketika dia berjanji. Bahkan gitu, manusia dan orang-orang pilihannya itu pun melihat, ya, ketika melihat dia itu seperti melihat fata morgana gitu. Fata morgana yang ada di jalanan misalkan, di mana orang yang haus itu menyangka bahwa fata morgana itu adalah air, padahal itu ketika orang yang haus itu mendatanginya ternyata tidak ada apa-apa gitu. Ma intasharot, tidak menyebar hadhil khoslatu, inilah etika asyana'u, yang buruk, fil ummati, di dalam umat manusia, illa wa fuqidat, kecuali ditiadakan as-siqqatu, kepercayaan, min nufusi abnaiha, dari jiwa-jiwa anak-anaknya umat. Wa fuqdanu thiqati, adapun tidak adanya kepercayaan, fuqdanul hayati, adalah tidak adanya kehidupan. Nah, etika yang buruk ini tidak menyebar, menjalar, menular, memapar di umat manusia, kecuali memang di jiwa-jiwa anak-anak manusia itu, anak-anak umat manusia itu memang sudah tidak ada lagi kepercayaan. Ya, karena tidak adanya kepercayaan itu adalah tidak adanya kehidupan. Coba bayangkan kalau ada seseorang yang tidak dapat dipercaya, ya, maka dia kesempatan kerja tidak didapatkan, ya, karena orang tidak percaya. Lalu kemudian kerjasama tidak ada, ya kan, orang mau memberikan sesuatu, kerjaan atau menitipkan sesuatu kepada orang lain, tidak mau lagi karena tidak percaya. Jadi kepercayaan adalah kehidupan. Tidak adanya kepercayaan, maka tidak adanya kehidupan. Nah, itu di dalam kata-kata ini, ya, indah. Fa iyyakum, dan takutlah kamu, ma'syaron nasyiin, wahai golongan remaja, golongan milenial, wal kadziba, terhadap kebohongan. Fa innahu, maka sesungguhnya kadzib, yuaddi, itu akan mendatangkan, kadzib itu ila
talmitajis syarafi, kepada pecahnya mahkota kemuliaan. Ya, taj itu mahkota kayak ini loh, kopiah raja itu. Wahdharu, dan takutlah kamu al-ikhlafa, terhadap mengingkari bil ahdi, terhadap janji. Artinya takutlah kamu ingkar janji. Fa innahu, maka sesungguhnya al-ikhlaf bil ahdi da'iyatu nufuril ummati, adalah sesuatu yang menarik, mengajak larinya umat dari kamu. Nah, in kuntum, ketika kamu sekalian ada, qadirina, adalah orang-orang yang mampu, alal wafai, atas memenuhi janji, fa'idu, maka kamu janjilah. Au alal fi'li, atau kamu adalah orang-orang yang mampu melakukan sesuatu, faqulu, maka katakanlah kamu. Wa illa, dan kalau kamu tidak mampu, fada'u, maka tinggalkanlah kamu sekalian al-wa'da, terhadap janji, wal qaula, dan terhadap ucapan. Likaila takunu, supaya kamu sekalian tidak ada minal kadzibina, tergolong orang-orang yang pembohong. Ya, dalam paragraf 2 terakhir ini seperti biasa memberi spirit, semangat kepada kalangan milenial, remaja. Takutlah kamu kepada kebohongan, karena kebohongan itu akan mengakibatkan hancurnya mahkota kemuliaan yang kamu miliki. Dan takutlah kamu ingkar janji, karena ingkar janji itu akan mengakibatkan orang lain, umat itu akan menjauh dan lari darimu. Nah, ketika kamu mampu memenuhi janji, maka janjilah. Ketika kamu mampu merealisasikan sesuatu, maka katakanlah. Tapi kalau sebaliknya, kalau kamu tidak mampu, maka tinggalkanlah, atau janganlah berjanji, janganlah berkata, janganlah mengeluarkan statement apapun, supaya kamu tidak tergolong orang-orang yang suka bohong, atau supaya kamu bukanlah pembohong. Ya, demikian pengajian sore hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.